ho, ho. Selamat pagi Mas Vicky. Kita langsung Halo. nanya aja tentang kabar yang satu ini ya. Mas Vicky. Pagi, Mas Oke, Aryo. pertanyaan pertama kita adalah ayam betutu itu sebenarnya dia digoreng apa dibakar? Ditanam, Mas. Hah? Ditanam? Ayam betutu kok ditanam? Kok ditanam? Mas Vicky. Saya kan bukan dari Bali, dari Mataram. Oh, dari Jadi Mataram. agak beda. Mas, Oh. berarti Agak beda kulinernya. Agak beda oh, katanya. ternyata. ayam taliwang ya, ayam taliwang bukan? Lombok, Mataram. Liburan, Mbak Indi. Limuran. Apa? Kalau ayam dari Ayam taliwang Mataram? dari Mataram Ayam bukan? taliwang, ayam taliwang. Ayam Oh taliwang. iya bener, karena gue tuh lagi ngedam banget ayam taliwang di Bandung Jalan Cilaki itu yo. Enak banget. Ya bakal beda, lebih enak lagi kalau langsung dari Nah, Mataramnya gue dong. mah pengennya yang udah fusion lidah. Gue ngerti gak sih? Paham kan? Ibu Amel banyak mau ya, dikasih ini maunya es krim, dikasih ayam taliwang langsung dari sana, maunya di Bandung. Yang fusion. Aneh-aneh aja. Oke. Mas Vicky, Ya, kita kembali ke Mas Vicky. iya, jadi ternyata ayam betutu itu Bukan, di steam. udah. Oh, nggak apa-apa. Udah. Jadi balik ya. Iya. Harusnya kan ayam taliwang kalau mau. Iya. Mas, ini boleh dong diceritain ada insiden katanya seorang dosen yang melakukan penyimpangan seksual gitu ya. Sampai melecehkan 10 orang mahasiswanya katanya dengan dalih pura-pura transfer ilmu. Ini boleh dikonfirmasi gak sih Mas ceritanya seperti apa? Mungkin kita pengen denger dulu nih kronologinya dari Mas Vicky. Baik ke Mas Aryo dan Mbak Indi. Jadi awal mula kasus pelecehan seksual fisik ini ya, yang terjadi di salah satu lokasi di Mataram, yang dimana pelakunya merupakan seorang dosen yang mengajar agama di Mataram. Jadi memang dosen ini awalnya terkuat kasus ini adalah bahwa korban melaporkan ke salah satu organisasinya pada bulan Agustus dan September. Itu memang korban sempat dilecehkan oleh LR ya, yaitu dosen terduga pelaku yang saat ini sudah dilaporkan ke Polda NTB. Dengan beberapa korban ternyata sudah menjadi korban dari LR ini. Nah kemudian beberapa waktu lalu si korban dan pendamping hukum dan tim koalisi kekerasan seksual dari Mataram itu melaporkan ke LR, ke Polda NTB atas dugaan pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh LR. Jadi memang pelaku ini sudah lama melakukan pelecehan kepada ada yang mahasiswanya dan ada juga yang alumni yang pernah diajar oleh pelaku. Jadi memang korban di sini sudah terkonfirmasi ada bertambah ya, kemarin sempat 10 korban, sekarang sudah kemarin lagi itu terkonfirmasi 15 korban, dan terakhir tadi pagi kami mengkonfirmasi bahwa korban di kampus itu ada 10 orang dan di luar kampus itu ada 12 orang. Jadi total korban itu sekitar 22 orang. Ya ampun, ternyata terungkap akhirnya di luar kampus juga bahkan ada juga ya yang menjadi korban dari penyimpangan seks beliau ini. Dan 22 ini tuh antara laki-laki dan perempuan. Iya, ini gila juga nih. Mas kalau boleh tahu seperti apa sih modusnya gitu, dan pelecehan seksual seperti apa? Apakah sampai dipaksa berhubungan badan atau dia mungkin ada yang beda-beda ya, ada yang mungkin disentuh-sentuh, dan seperti apa juga mereka ini melakukan pelecehan seksualnya? Apakah memang dengan cara yang kasar gitu ya, atau mungkin dengan iming-iming yang halus sehingga si korban juga akhirnya terlena, atau seperti apa sih Mas? Jadi saya meluruskan bahwa korban ini tidak ada yang perempuan, jadi semua korban itu adalah laki-laki. Jadi memang dosen ini mengajar agama di beberapa kampus, 3 kampus ya, 3 kampus. Kemudian dia sering mengajak para korban untuk berdiskusi soal agama, soal keilmuan yang di dalam Islam itu disebut bahwa laki-laki itu harus bersih, harus dimandikan suci. Nah, dengan model-model ajaran keagamaan itu dipakai modus pelaku untuk melakukan pelecehan secara fisik kepada korban. Contoh misalnya di salah satu organisasi yang ada di Lombok Barat yang pelaku ikuti itu memang mendatangi korban dengan cara berdiskusi soal agama.
Setelah itu korban diajak mengkaji sebuah kajian Islam yang dimana kita tahu bahwa Islam juga memberikan edukasi soal soal reproduksi. Nah, situlah akhirnya pelaku masuk dengan memberikan pemahaman-pemahaman soal keagamaan dengan alat reproduksi, dan di situ korban dimandikan oleh pelaku dan dipegang beberapa bagian tubuh yang sensitif. Begitu, Sadio. Jadi modusnya memang modus agama. Oke, ini kan berarti total korbannya sudah ada 22 orang. Di mana rata-rata pelecehan seksual ini dilakukan? Mas Jadi Widi? memang si dosen ini kan pernah mengajar di beberapa kampus. Ada yang kampus negeri dan 2 kampus swasta. Jadi mahasiswa kadang-kadang itu kalau memberikan tugas itu datang ke rumah pelaku. Nah, situ secara personal dia memberikan arahan kepada mahasiswanya dan memberikan ilmu soal agama. Nah, di situ lah kok pelaku ini beraksi, kemudian membawa agama, kemudian mengajarkan korban bagaimana sih di Islam itu soal kemaluan, soal kebersihan. Nah, di situ barulah pelaku ini masuk ke ranah seksual itu. Jadi memang ada beberapa lokasi yang dipakai oleh pelaku yang sejauh ini sudah dilaporkan ke Polda NTB. Ada yang di rumah pelaku, ada yang di salah satu sekretariat organisasi, dan ada juga yang di luar dari kampus dan sekretariat organisasi. Tapi di dalam kampus sendiri belum pernah ada ya Mas Vicky ya kasusnya ya? Sejauh ini belum terkonfirmasi apakah memang pelaku melakukan pelecehan seksual secara fisik itu di kampus atau tidak, karena kami juga di sini masih menunggu konfirmasi dari penyidik gitu ya. Karena memang setelah dilaporkan, penyidik sudah melakukan olah TKP ke lokasi pertama korban dilecehkan yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Oke, Mas, ini juga kalau boleh tahu nih laporan-laporan yang dilakukan gitu terhadap oleh para korban, apakah mereka secara bersamaan gitu janjian para korban ini ketemu dan kemudian melaporkan ke polisi, atau sebetulnya terungkap dari banyaknya jumlah korban tuh dari satu persatu nih korban yang melaporkan sendiri mungkin ke pihak yang terkait? Betul Mbak Indi, jadi memang korban pertama ini merasa curiga dengan kelakuan dosen, akhirnya dia memberanikan diri untuk melaporkan. Ternyata beberapa teman korban pun pernah menjadi korban dari pelaku. Akhirnya 10 korban yang terkonfirmasi itu sepakat untuk melaporkan ke Polda NTB, tapi yang melaporkan itu adalah 1 korban gitu. Dengan 10 saksi yang mungkin nanti akan diperiksa oleh penyidik. Jadi memang melaporkan itu 1 korban yang memang sering berinteraksi di pelaku. Oke, dalam rentang waktu berapa lama hal ini dilakukan oleh dosen tersebut? Tadi kami dapat informasi dari tim koalisi bahwa memang pelaku ini sudah lama melakukan pelecehan fisik kepada mahasiswanya. Jadi kalau dari hasil laporan itu memang yang diperiksa itu antara rentan waktu bulan Agustus sampai dengan September. Tetapi dari dugaan memang dari tim koalisi anti kekerasan seksual itu memang perilaku pelaku ini sudah lama, dari sejak bertahun-tahun ke belakang. Berarti bisa jadi korbannya tidak hanya 22 orang, tapi bisa jadi akan terus bertambah begitu ya? Betul, mungkin bisa jadi bertambah, dan mungkin banyak dari korban yang mungkin tidak berani speak up, karena memang ini kan agak sensitif aib, karena memang ya menjadi aib karena memang pelaku dan korban ini adalah sesama jenis. Dan bisa dibayangkan kalau misalnya mungkin gitu ya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin dia juga sudah move on gitu, ibaratnya sudah mencoba untuk melupakan sehingga dia tidak mau lagi untuk mengingat kembali kejadian-kejadian buruk yang pernah menimpa si orang tersebut gitu. Yang sebetulnya sangat disayangkan ya, harusnya dia bisa melapor pada saat kejadiannya baru terjadi. Mas, tapi untuk informasi mungkin pelaku ini gitu yang merupakan seorang dosen agama, apakah beliau sudah berkeluarga dan mungkin mempunyai istri dan anak? Nah, sejauh ini belum terkonfirmasi Mbak ya, tapi dari informasi memang dia belum berkeluarga. Jadi memang dia masih dosen muda, dan kabar terbaru dia sudah dikeluarkan dari 3 kampus tempat mengajar. Karena berhubung dia memang bukan PNS di 3 kampus tersebut. Dia memang dosen honor yang ada di
tersebut. Oke. Jadi belum berkeluarga. Ya, artinya dari pihak kampus sudah mengambil tindakan begitu ya untuk mengeluarkan dosen tersebut dan tidak jadi tenaga pengajarnya lagi. Anyway, emang umurnya berapa dosen muda ini? Kami belum konfirmasi Mas, tapi sekitar di bawah 40 tahun. Oh, oke. Tapi kalau dari polisi sekarang seperti apa Mas untuk tindakan lebih lanjutnya nih terkait sudah ada laporan yang masuk tentang dosen yang melakukan penyimpangan seksual terhadap mahasiswa dan orang-orang lain? Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan, masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang memang dilakukan oleh penyidik. Mungkin nanti kami bisa konfirmasi apakah memang status dari terduga ini sudah naik ke sidik atau seperti apa. Karena memang polisi masih fokus ke beberapa TKP yang dijadikan lokus tempat melakukan pelecehan kepada korban. Begitu, Mas Adil. Oke. Ya, kita doakan mudah-mudahan para korban ini bisa melupakan kejadian ini begitu ya, dan mungkin butuh adanya pendampingan juga dari profesional agar kemudian tidak mengulangi kembali, karena biasanya kan dari bentuk trauma itu kemudian mereka akan melakukan hal yang sama kepada ya orang lain gitu ya. Betul, akhirnya tidak terputus rantainya begitu ya. Kenapa Mas? Bisa berpotensi jadi pelaku, itulah yang dikhawatirkan. Nanti dia jadi predator lagi Mas kalau kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti apakah ada pendampingan yang disediakan dari pihak yang berwajib juga gitu, karena supaya itu ya trauma pribadinya tidak ada, kemudian tidak ada potensi untuk melakukan itu lagi di kemudian hari kepada orang lain. Terima kasih Mas Vicky untuk laporannya. Ditunggu nanti update berikutnya ya. Thank you Tunggu di Lombok, Mas Aryo. Mau banget ya Allah, aku pengen ke Senggigi lagi. Ke Mandalika lagi. Iya, Mas. Makanya pengen banget Mas Vicky nanti ya, kapan-kapan ya. Kita akan janjian di sana ya. Siap. Makasih Mas Vicky. Thank you Mas Vicky. Bye.